Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali bikin tradisi pesantren di Rembang, Kabupaten Rembang, itu Mbah Ghazali. Mbah Ghazali. Nah, Mbah Ghazali ini kebetulan punya keponakan-keponakan yang luar biasa. Jadi tradisinya agak miring. Tradisinya miring. Jadi tidak begini, tapi begini. Ini tradisinya begitu. Mbah Ghazali punya ponaan-ponaan putranya Kiai Harun. Barepe namanya Mbah Umar Harun. Yang paling kecil namanya Kiai Khalil Harun. Tengahnya namanya Kiai Murtado. Kiai Murtado itu kemudian tradisinya hilang karena kebetulan Kiai Murtado itu nggak punya putra dan meninggal di Mekah. Tetapi Kiai Umar Harun itu tradisinya diteruskan sampai sekarang, ada madrasah namanya Madrasah Ghazaliyah di Sarang. Kiai Khalil Harun ini kemudian tidak membuat tradisi keilmuan di Sarang, tetapi di Rembang. Ini yang menurut saya menarik, yang kemudian sebagaimana kita ketahui hari ini kita punya tradisi yang luar biasa di Rembang itu. Kenapa? Karena Kiai Khalil Harun ini umur 17 tahun sudah keluar dari sarang dalam kondisi sudah siap menjadi kiai. Tetapi kemudian diminta ngajar di tempatnya Mbah Murtado di mana namanya? Etane ku ndileh. Bulu Bancar. Di Bulu Bancar. Di Bulu Bancar hanya beberapa bulan kemudian dilanjutkan ke Kiai Khalil Bangkalan. Dan Kiai Khalil Bangkalan tadi saya cek, saya minta kitabnya Al-Iqdu Al-Farid, Al-Iqdul Farid fi apa? Fi Mustafid gitu pokoknya belakangnya. Kitabnya Mbah Yasin Al-Fadani. Ahli Musnidud Dunya julukannya, yang ngerti sanatnya di dunia itu pewarisnya Mbah Yasin. Nah, Mbah Yasin ini hampir banyak kitab-kitab penting itu ngambilnya dari Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu ngambilnya dari Mbah Khalil Bangkalan. Menurut saya ini menarik. Karena kemudian hampir semua kiai Jawa angkatannya Kiai Khalil bin Harun itu mondok dulu di Mbah Khalil Bangkalan sebelum kemudian ke Hijaz. Dan menariknya lagi, di jalurnya Mbah Khalil bin Harun itu sampai 4 atau 5 itu Al-Falimbani. Palembang atau Al-Banjari. Itu biasanya 2 sampai 3 sampai 4. Artinya ini Nusantara. Nah, Mbah Khalil ini menurut saya kemudian datang ke Rembang itu bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk ngiyai. Bukan untuk ngiyai. Tetapi untuk bekerja sebagai hakim di pemerintahan Hindia Belanda. Jenengan mungkin belum ngerti, belum bisa membayangkan betapa hebatnya peristiwa itu. Tapi perlu saya ceritakan supaya jenengan bisa membayangkan kehebatan peristiwa itu. Mbah Khalil Harun 17 tahun sudah menguasai banyak kitab. Kemudian ke tempatnya Mbah Khalil Bangkalan hanya sekitar 6 bulan 7 bulan oleh Mbah Khalil Bangkalan karena sudah alim, sana loh kamu ngalah barokah ke Hijaz. Kemudian datang ke Hijaz ketemu dengan Kiai Abdullah bersama putra-putranya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah itu punya putra 3, Kiai Mahfud, Kiai Mahfud, kemudian Kiai Dimyati, kemudian yang ketiga Kiai Dahlan. Nah, menariknya Kiai Abdullah itu putranya Mbah Abdul Manan. Mbah Abdul Manan ini rumahnya termas. Nah,
Tiga orang ini, Mbah Mahfud ini sudah ngalim, tetapi menariknya Kiai Khalil Harun tadi begitu datang ke sana, begitu datang ke Mekah, karena nggak punya apa-apa, kemudian diambillah sama Mbah Dullah, kowe nek gelem masakno ning omahku. Tapi ternyata tidak masak, tapi Mbah Khalil Harun ini menjadi teman diskusi seriusnya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ketika itu berusia 25, Mbah Khalil Harun usianya 18 tahun. Sehingga Mbah Mahfud tidak menyebut Kiai Khalil Harun ini sebagai mutakharijin yang keluar, yang diajari oleh beliau ketika di Mekah. Kenapa? Karena podo-podo kiai ini. Jadi menjadi teman diskusi yang setara. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya Mbah Khalil Harun. Nah, begitu pulang Mbah Khalil Harun setelah sekitar 6 tahun di Mekah, itu pulang ternyata jabatan hakim agama di Kabupaten Rembang itu kosong. Kiai saksarang ora ono sing gelem. Kenapa? Karena harus bekerja kepada pemerintah Hindia Belanda. Kepada Hindia Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda kenapa? Bukan karena penjajah, bukan. Tapi karena presidennya wedok. Ratu siapa jenenge? Wilhelmina. Ratu. Jadi tidak mau dipimpin oleh perempuan. Ini ideologis. Jadi Kiai Khalil Harun mau untuk menjadi hakim pegawai Londo sing presidennya wedok. Ini luar biasa. Berarti Mbah Khalil Harun sudah nemo ibarat cara Basul Masail, sudah menemukan dalil kenapa itu diperbolehkan. Meskipun kemudian ngasih catatan tidak mau ngambil gajinya Mbah Khalil Harun. Nah, kemudian karena bekerja sebagai hakim Belanda, itu kemudian tinggal di Rembang. Kemudian diambil menantu sama keluarganya Mbah Mas Duki, Mbah Dulmanan. Mbah Mas'ud dulu deh, Mbah Mas'ud. Sebelum Mbah Dulmanan, Mbah Mas'ud. Mbah Mas'ud ini tuan tanah. Bukan tuan tanah, pancen tanahnya jembar ngono wae. Mbah Khalil Harun karena ngalim, santrine ya akeh tapi tidak sebegitu banyak. Nah, waktu itu yang viral semua santri itu dapat kabar kalau Mbah Dimyati, adiknya Mbah Mahfud, ini pulang ke tanah Jawa setelah meninggalnya Mbah Dullah. Jadi Mbah Dullah meninggal, Mbah Dimyati pulang. Menjadi viral karena Mbah Dimyati itu pulangnya tidak naik kapal dari Jeddah ke Termas, tidak, tetapi pulangnya muter. Ziarah dulu ke Bukhara, ziarah dulu ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian jalan, kemudian belajar kejadukan di Patani, Thailand, kemudian di Aceh, baru pulang sampai ke Jawa, maka semua kiai Jawa nyantri di tempatnya Mbah Dimyati. Nah, menariknya Mbah Khalil itu semua santri ini kemudian bedol, santri ini karek keluargane Mbah Bisri. Semuanya berangkat ke Termas untuk sinau di Termas. Tapi Mbah Bisri dicegat sama Mbah Khalil. Kata Mbah Khalil, "Kowe mondok ning kene ora ngentekno ilmuku." Akhirnya Mbah Bisri sekeluarga ini nggak ada yang berangkat. Mbah Bisri, Mbah Misbah sama Mbah Maksum. Tiga-tiganya kemudian mewarisi ilmunya Mbah Khalil secara sebagian-sebagian. Mbah Bisri itu yang paling menonjol itu ngajinya, ngomongnya, ngaji. Itu yang paling kuat Mbah Bisri. Nulis
itu diwarisi oleh Mbah Misbah. Kejadukan oleh Mbah Maksum. Jadi 3 ini diwaris oleh ketiga-tiganya. Ini karena semuanya pindah ke Termas. Ini adalah menurut saya Mbah Khalil ini mujadid, pembaharu di bidang keislaman. Kenapa? Karena kemudian oleh Nahdlatul Ulama apa yang dilakukan oleh Mbah Khalil bin Harun ini kemudian diputuskan sebagai hasil muktamar. Waliul amri ad-daruri bisyaukah. Menerima Presiden Soekarno, itu yang pertama. Sebelumnya lagi di Banjarmasin menyatakan bahwa negara Indonesia, Hindia Belanda itu adalah Darussalam. Bukan negara Islam tapi Darussalam. Itu dari Mbah Khalil. Dan kita yang NU itu pasti pernah mendengar kenapa kita menerima Hindia Belanda ben rabine wong-wong iku sah, kan begitu. Itu sering kita dengar. Itu siapa yang pertama kali? Mbah Khalil bin Harun. Nah, dari sini kemudian ini menjadi tradisi, merubah tradisi yang semula santri itu berada di pinggir kemudian ke tengah. Ini yang paling penting. Paling penting. Kenapa? Santri itu biasanya di pinggir, di gunung-gunung, ning desa-desa. Jenengan delok pesantren-pesantren itu gak ono sing ning kutha. Leteh tok. Leteh ning kutha, karo Kasingan lah yo. Kauman, lihat ning Rembang berarti. Ning Rembang kutha. Tapi yang lain Sarang, pinggir. Kajen, pinggir. Mana lagi? Kerapyak, pinggir agak jauh. Dari Kemadu, pinggir. Tetapi Mbah Khalil Harun melakukan pembaruan, berada di kota dan masuk ke dalam kekuasaan.